يا رزاق يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, kita sejenak flashback ke belakang, mengenang dan mengingat ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nahl ayat 78. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a." Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian, wahai manusia, dari mana? Dari perut ibumu. Saat itu Allah menyatakan la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengetahui sedikit pun. Kemudian apakah Allah meninggalkan kita dengan begitu saja tanpa memberikan kepada kita perangkat untuk mendapatkan ilmu ini? Karena awal penciptaan kita tidak mengetahui sedikit pun. Adamul ilm. Namun ternyata Allah dengan kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya Allah tidak meninggalkan kita dalam tidak mengetahui. Tetapi Allah memberikan kepada kita, menginstal di dalam diri kita beberapa perangkat. Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'ah, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati atau akal. Supaya apa? Agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ketiga perangkat ini Allah berikan kepada manusia untuk apa? Supaya syukur kepada Allah. Maka bagaimana tanda syukur dari sekian perangkat ini? Bagaimana menggunakannya supaya kembali kepada maksud dan tujuan Allah memberikan kita adalah dengan mensyukurinya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi juga di sini, di mana ketiga nikmat ini 1, 2, 3 itu beberapa kali Allah menyandingkan mereka bertiga. Menyandingkan ketiga-tiganya dalam satu ayat. Artinya bahwa pasti mempunyai kaitan. Dalam surah konteks An-Nahl ayat 78 ini, Allah mendahulukan pendengaran. As-sam'ah. Mengapa demikian? Ketika kita membaca beberapa tafsir, para ulama mengatakan bahwa ternyata pendengaran bagi bayi yang baru lahir itu yang paling pertama dari ketiga ini, ya, dibandingkan pendengaran dengan penglihatannya, itu yang paling pertama aktif adalah mendengar. Maka bayi ketika dia lahir, hadir di muka bumi ini, maka sunnahnya bagi orang tua mengazankan dan iqamah di telinganya. Kenapa? Karena pendengarannya sudah aktif saat itu. Dan kita disunnahkan untuk memasukkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diawal dengan takbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Allah mendahulukan pendengaran di sini dalam An-Nahl 78 ini. Tiada lain karena inilah organ pertama yang aktif bagi sang bayi. Kemudian setelah itu, beberapa hari setelah itu, aktiflah penglihatannya. Maka dalam konteks pendengaran ini yang paling penting diperhatikan bagi kita. Bagaimana teknik belajar sang bayi itu banyak dan bahkan lebih
utama, lebih dominan menggunakan pendengarannya. Itulah mengapa kita katakan yang baik-baik kepada bayi. Karena teknik belajar adalah mendengar. Dan inilah yang digunakan dalam ketika seseorang ingin belajar bahasa-bahasa asing, maka yang paling penting adalah teknik pendengaran, teknik belajar sang bayi, yaitu mendengar, istima, mendengar. Tip. Kita kembali pada ketiga perangkat ini yang Allah sebutkan dalam An-Nahl 78. Ternyata Allah juga menyebutkan tiga perangkat ini. Di dalam surah Al-Isra Allah sebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Apa kata Allah? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dalam Al-A'raf ayat 178 Allah kembali menyandingkan tiga perangkat ini yang Allah berikan kepada manusia. Namun, tiga perangkat ini dalam Al-A'raf 178 itu menjelaskan tentang beberapa manusia yang menggunakan salah tiga perangkat ini. Maka yang terjadi adalah an-nar, masuk ke dalam neraka wal iyazubillah. Allah sebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, Allah menekankan kami mengisi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mengapa demikian ya Allah? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia diberi hati, tetapi sebagian mereka tidak menggunakan hatinya sebagaimana keinginan Allah. Tidak menggunakan hatinya sebagaimana apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipergunakan sih iya, cuman salah. Penggunanya salah. Waliyazubillah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka diberikan penglihatan. Allah memulai dari bawah, dari hati. Susunannya. Diberikan penglihatan, nikmat yang luar biasa, dengan matanya ia melihat, dengan pantulan cahaya dari Allah SWT ia mampu melihat, tetapi la yubsiruna biha. Dia tidak menggunakan mata itu, penglihatan itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik qauliyah ataupun kauniyah. Wal iyazbillah. Yang terakhir, walahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih pendengaran tetapi dipergunakan dengan cara yang salah. Dengan cara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah bagi mereka yang mempergunakan salah tiga perangkat ini? Ulaika kal an'am, hewan ternak. Hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari hewan ternak itu. Maka kita perhatikan bahwa ketiga perangkat ini, jikalau kita tidak menggunakannya sebagaimana keinginan Allah, maka Allah katakan hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Wal iyazbillah. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diantara cara bagaimana kita menggunakan ketiga perangkat ini adalah gunakan penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, baik qauliyah ada dalam Al-Quran ataupun kauniyah. Maka inilah yang kita gunakan semua ini, elemen ini, perangkat ini kita gunakan untuk fikir. Atau kita juga istilahkan dengan
tadabbur. Berfikir, bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya pinjam istilah guru saya, Om Bagus, yang senantiasa membawakan konsep fikir. Bagaimana manusia ini berfikir, bagaimana manusia ini tadabbur terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan hanya sebatas diturunkan untuk dibaca, untuk dihafal, tetapi Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang Allah turunkan dengan penuh berkah kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Liyadabbaru ayati. Untuk manusia memikirkan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa pesan Allah dalam surat itu, dalam ayat itu, dalam Al-Quran itu. Inilah yang makna yang kita artikan dengan tadabbur. Atau kita artikan dengan berfikir. Bagaimana manusia berfikir, apa pesan Allah yang Allah inginkan kepada dirinya ketika ia membaca firman-firman Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Segala kebenaran milik Allah, kesalahan milik kami pribadi. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.